Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Ya, kali ini kita membahas tentang bagaimana memanajemen resiko pada saat kita mau membangun bisnis ataukah berinvestasi. Ya. Resiko adalah sebuah momok bagi mereka yang mungkin di awal-awal kepingin membangun bisnis, ataukah mereka yang sudah memang benar-benar jatuh bangun, ya, karena berbisnis. Ada banyak orang yang mungkin mendapatkan resiko itu yang membuat mereka itu justru malah trauma akan resiko. Terus pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memanajemen resiko tersebut? Begini teman-teman, ya. Resiko di dalam berbisnis, apakah itu besar, sedang, ataukah kecil teman-teman, itu sebenarnya tergantung pada diri kita masing-masing. Kita mau resikonya besar, ya spekulasinya tinggi. Kita mau resikonya sedang, ya spekulasinya juga sedang. Kalau rendah, ya rendah, gitu teman-teman. Terus bagaimana cara kita mengontrol resiko tersebut? Sebenarnya sebelum kita membahas ini teman-teman, itu ada dua hal jenis resiko yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah resiko yang tidak bisa kita kendalikan dan resiko yang bisa kita kendalikan teman-teman. Nah, kalau kita membahas resiko yang tidak kita kendalikan, itu biasanya resiko ini di faktor eksternal. Jadi mungkin seperti bencana alam, kemudian perang, kondisi politik, kondisi ekonomi, dan macam-macam yang kita nggak bisa mengontrolnya. Ataukah wabah penyakit seperti COVID-19 seperti ini ya, teman-teman. Ataukah resiko yang kita 100% bisa mengendalikan. Ya. Nah, sebenarnya resiko yang bisa kita kendalikan ini itu juga bisa mempengaruhi besar kecilnya resiko yang diakibatkan oleh faktor eksternal, teman-teman. Nah, terus apa sih resiko yang bisa kita kendalikan? Terus bagaimana cara mengendalikannya? Resiko yang bisa kita kendalikan adalah segala keputusan bisnis atau segala keputusan investasi yang kita tentukan atau sudah kita putuskan, teman-teman. Jadi misalnya nih, kalau kita misalnya berbisnis nih, resiko dalam segi modal, gitu kan? Kita harus anggarkan dulu modalnya. Modal tanpa anggaran itu jelas spekulasinya tinggi. Apalagi modal tersebut dari uang yang panas, ataukah modal tersebut dari hasil pinjaman bank. Spekulasinya tinggi. Mungkin ada yang berpikir bahwa high risk, high return, ya. Resikonya semakin tinggi, akan tetapi keuntungannya juga semakin tinggi. Akan tetapi teman-teman, keuntungan yang tinggi dengan resiko yang tinggi karena mungkin ya modalnya dari modal yang panas itu resikonya jelas terlalu tinggi. Kita bisa menekan dan mungkin menyatakan atau membuat sebuah statement bahwa keuntungan yang tinggi, resikonya paling rendah. Mengapa? Kita berinvestasi pada hal-hal yang keuntungannya memang bisa melambung tinggi, akan tetapi dana untuk investasi ini adalah dana bebas. Atau dana ini sudah kita anggarkan, teman-teman. Ya, uang atau modal yang kita gunakan untuk usaha ini memang sudah kita anggarkan. Jadi kalaupun mungkin 100% resikonya mungkin bisa kehilangan, kita nggak begitu terpengaruh. Keuangan keluarga kita nggak begitu terpengaruh. Itulah mengapa jika kita bergelut dalam bidang bisnis, jangan campur adukkan antara modal bisnis dengan keuangan keluarga. Saya pasti pisah, teman-teman. Saya pasti pisah. Jadi ada dana bebas, dana yang berputar keras sekali. Kemudian yang kedua adalah dana beku. Dana ini untuk benar-benar simpanan, teman-teman. Dan dana ini nggak bakalan bisa keluar jika tidak ada alasan yang benar-benar kuat. Apalagi hanya sekedar untuk menambah modal usaha, teman-teman. Dengan begitu, target kita hanya bagaimana caranya
modal beku ini semakin tambah setiap bulannya. Itu artinya ekonomi kita semakin meningkat setiap bulannya. Sedangkan di dana bebas ini mungkin ya dari penghasilan kita bisa alokasikan untuk penambahan bisnis atau untuk berinvestasi, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ya kan? Kemudian untuk tabungan yang bisa sewaktu-waktu kita ambil, dan kita anggarkan benar-benar dana bebas. Jadi memang teman-teman, anggaran inilah yang membuat apakah ya modal yang kita gunakan untuk berbisnis ataukah berinvestasi itu menjadi beresiko ataukah tidak, teman-teman. Kebetulan seperti saya saat ini sedang membangun bisnis baru, yaitu Skies, sebuah perusahaan yang saya rintis dari modal saya sendiri, yaitu memang benar-benar dari anggaran sebagian penghasilan saya, teman-teman. Jadi, kalaupun perusahaan ini mungkin jalan ataukah dia itu membutuhkan modal, ya, kita ambil dari anggaran itu. Jadi nggak ada pengaruh yang signifikan dengan ekonomi saya. Ataukah saya kepengen berinvestasi pada sebuah perusahaan, ataukah saya kepengen berinvestasi pada segmen-segmen tertentu, ya saya harus menganggarkan dulu. Kalau anggarannya belum memenuhi gimana? Ya puasa dulu. Puasa dulu, nunggu beberapa bulan, dan bahkan bisa puasa 1 tahun untuk anggaran itu. Jadi sirkulasi perputaran ekonomi ini terus berjalan. Kita tabungan terus meningkat ada, kebutuhan ada, ya kan? Kemudian tabungan untuk jangka panjang yang maksud saya dana yang dibekukan ini juga ada. Penambahan investasi dari dana yang sudah kita anggarkan untuk pengembangan bisnis ataukah investasi juga sudah ada. Jadi memang sudah tertata rapi, teman-teman. Dengan begini, kita nggak kehilangan kontrol. Ya, mungkin kita mendapatkan di luaran, mendapatkan motivasi atau mendapatkan asupan yang mungkin ini adalah investasi yang luar biasa hebat, ini momen yang luar biasa, kemudian kita menjadi panas sehingga kita hilang kendali. Justru disitulah resiko itu muncul dan bahkan resiko besar itu muncul. Jadi saya heran ketika melihat orang kepengen berbisnis, kemudian dia kekurangan modal, kemudian dia bisa mempertaruhkan mungkin bisa BPKB motornya, BPKB mobilnya, dan bahkan dia bisa berani pinjam di bank yang kemudian ketika resiko itu benar-benar muncul, dia nggak bisa backup. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak mengembangkan usaha, malah justru kehilangan apa yang sudah dia miliki. Inilah pentingnya manajemen resiko, teman-teman. Oke, baik. Semoga teman-teman dengan adanya sharing singkat ini bisa lebih mengenal manajemen resiko dan bisa bermanfaat bagi keuangan teman-teman semuanya. Dari saya, Julfa Iwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.